Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Bidang Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan. Yang terhormat Bapak Camat Pondok Gede, yang terhormat Bapak Lurah, Ibu Lurah Jati Bening Baru, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kelurahan. Yang terhormat Bapak Ketua RW 10 beserta seluruh pengurus RW 10. Yang terhormat pengurus RT 01, 02, 03 dan 04 RW 10 Perumahan Jati Agung. Yang terhormat dari Pokdar Kamtibmas Bekasi, Polres Bekasi, serta seluruh Bapak dan Ibu warga Perumahan Jati Agung. Puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa pada pagi hari yang sejuk ini, keluarga besar Perumahan Jati Agung berkenan menyelenggarakan satu acara dalam rangka kita akan meresmikan fasilitas umum yang dananya dibantu dari pemerintah Kota Bekasi dan seluruh yang hadir di pekarangan Balai RW 10 ini dalam keadaan sehat walafiat dan suasana yang bahagia. Sungguh nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu berdiri, kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan. Yang terhormat Bapak Camat Pondok Gede, yang terhormat Lurah Jati Bening Baru atau yang mewakili, yang terhormat
RW 10 Kelurahan Jati Bening Baru, yang terhormat Ketua Koperasi Wanita Jati Agung, yang terhormat Ketua PKK RW 10 Perumahan Jati Agung, yang terhormat Ketua Pokdar Kota Bekasi, dan yang saya banggakan warga RW 10 Perumahan Jati Agung. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Wali Kota Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan, yang telah berkenan hadir pada pagi ini di Perumahan Jati Agung di sela-sela kesibukan Bapak dalam menjalankan tugas sebagai wali kota. Semoga Bapak Wali Kota dan seluruh aparatur pemerintahan Kota Bekasi dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dalam menjalankan tugas keseharian. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangkaian tahun 2014 sampai tahun 2016, di Perumahan Jati Agung telah dibangun beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah pintar, pengecoran jalan, kantor sekretariat RW yang berada di hadapan Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah kantor Koperasi Wanita Jati Agung yang insya Allah mohon perkenan Bapak Wali Kota atau yang mewakili berkenan untuk meresmikan. Kami sebagai warga Jati Agung sangat merasakan manfaat pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Wali Kota yang telah memfasilitasi pembangunannya. Selanjutnya, kami sebagai warga tetap masih berharap adanya pembangunan maupun peningkatan fasum dan fasos tersebut, khususnya di lingkungan Perumahan Jati Agung. Kami sadar bahwa pelaksanaan acara ini banyak kekurangan dan kehilafan yang kami lakukan. Untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin mohon berkenan untuk maafkan atas kekurangan tersebut. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia penyelenggara. Selanjutnya adalah ucapan selamat datang dan sambutan dari Ketua RW 10 yang kebetulan RW 10 ini adalah Perumahan Jati Agung. Kalau Bapak tadi masuk Perumahan Jati Agung 1, Bapak pasti nanya, duanya di mana? Kagak ada, Pak. Jati Agung tuh satu-satunya ini. Ya, silahkan kepada Bapak Ketua RW 10 untuk memberikan ucapan selamat datang, khususnya kepada para undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bekasi, diwakili oleh Asda 1 Pak Zarkasi di bidang pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus rekan di organisasi saya. Jadi mohon maaf kalau saya memang banyak menyebut beliau, ini lebih dekat abang. Pak Camat Pondok Gede, Pak Haji Mardani, yang saat ini sudah berumur 40 hari, Pak ya. Ini kalau 40 hari dan kalau lahiran itu lagi dan hitungin tanggalan. Dan Pak Lurah, Bu Lurah yang diwakili oleh Pak Sekel, Ibu Ketua Koperasi KWJA, dan sekaligus pula sebagai Kepala Badan BP3 AB. Jadi panjang banget, yang sekarang dapat tugas lagi nanti ngurusin pecahan dari Kapermas. Para
pengurus ketua RT dan RW Jati Agung serta warga yang saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kita panjang kepada Allah SWT bahwasanya pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan akhir tahun 2016 ini. Sewajarnya sekaligus kita memberikan satu pelaporan dan peresmian sarana-sarana baik yang dibantu oleh Pemda Kota Bekasi maupun swadaya-swadaya masyarakat sebagai partisipasi kita dalam kegiatan pembangunan di wilayah kita. Sejak satu periode kepemimpinan kami, yaitu 2014-2016, alhamdulillah kita sudah banyak berusaha untuk membangun kegiatan. Kami berusaha, pengurus RT RW, dengan dibantu oleh Pak Lurah, Bu Lurah, kita telah mendapatkan fasilitas yang cukup banyak di wilayah kita. Di tahun 2014 kita membangun sarana kegiatan rumah pintar. Tentunya adalah dengan jogging tracknya, taman, dan lapangan. Cukup luas di sana. Luas tanah kita 2.900. Itu yang pada waktu pengukuran oleh BPHKB itu mencapai sekitar 2.000. Masih ada sisa 9.000 lagi Pak di pojok sana tanah sosial. Maaf, 9.000 lagi, 900. Kemudian termasuk adalah saluran bagian barat jalan kita. Ya. Kemudian pada tahun jalan dari Jati Agung juga demikian tahun 2014. Dan terakhir kemarin kita selesaikan Jati Agung, itu Jalan Jati Agung atau Kemangsari 3, itu sekitar 30 meter dari dana P3BK. Bapak Ibu sekalian dan Pak Wali yang saya hormati, di tahun 2015 ini ada kegiatan pembangunan 4 pembangunan, normalisasi saluran sebelah barat, peningkatan jalan di RT 2, RT 1, dan pembangunan taman segitiga swadaya, yaitu mengimbangi. Kita tidak hanya diberikan oleh Pemda Bekasi saja, tapi warga juga bisa melaksanakan kegiatan pembangunannya. Di tahun 2016 ini, di mana memang RW 10 ini paling banyak mendapatkan titik-titik pembangunan. Wajar kalau RW 4 merasa iri gitu ya. Mohon maaf ini RW 4 ya. Jadi kalau tahun ini memang RW 10 memang betul-betul sarananya cukup banyak. Ada dengan pembangunan yang terakhir kemarin itu 30 meter pengecoran dari dana P3BK, itu seluruhnya ada 10 titik, ditambah dengan pembangunan swadaya koperasi. Kalau saya hitung dalam periode kepemimpinan saya satu periode ini dari tahun 2014-2016, jumlah dana yang masuk di RW yang 10 ini sebanyak 2.293 juta rupiah selama 3 tahun ini. Terima kasih Pak Wali Kota untuk kegiatannya ya. Kemudian yang swadaya 123.880.000. Jadi inilah, jadi kurang lebih sekitar hanya mencapai sekitar 5% ya, sekitar 5%. Padahal P3BK ini harus mencapai 30%. Dalam kegiatan pembangunan di sini, selama pengecoran dan sebagainya, ini juga tidak luput daripada saya rasakan dari bantuan warga juga ada. Ya. Bantuan warga cukup untuk kegiatan, baik yang itu P3BK-nya maupun pada waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa berjalan dengan lancar kegiatan pembangunan di kita, tidak ada hambatan, bahkan pekerjaannya ini bisa kita selesaikan tepat waktu.
tinggal satu lagi tugas saya, ini jalan yang belum dicor sepanjang 74 meter itu di blok C2 ya, blok C2. Mudah-mudahan kita usulkan di anggaran tahun ini bisa dapat pembangunan ini. Dan tentunya Pak Asda, kita juga ini bisa lancar kegiatan ini tentunya adalah pengawalan yang ketat, serta tidak lepas daripada banyak bantuan Pak Sugi ini, Bang Sugi, kegiatan kita, karena mereka sebagai orang perencana. Itulah dalam satu organisasi, itulah keuntungan saya berada di dalam organisasi bersama-sama dengan Pak Sekjen. Dengan demikian, maka tentunya atas nama warga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memberikan satu merespon daripada rencana anggaran yang melalui kegiatan musrembang yang kami kawal dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat SKPD dan tingkat kota. Ini kita kawal kegiatan itu. Dan ya tentunya kelebihan ini, keberhasilan ini juga ya Pak Camat, untuk Pak Camat, Pak Lurah ini, Pak Sekal. Ya salah satunya adalah karena saya sebagai ketua LPM, jadi sebagai perencana di kelurahan. Perencana kelurahan inilah yang tentunya kita kawal sampai tingkat kota. Ya paling tidak sebelum mengawal usulan orang kan usulan sendiri dulu. Kita kelola kan begitu Mas Sekal. Jadi inilah saya sampaikan ya. Jadi inilah alhamdulillah ini bisa berhasil. Dan tentunya Pak Camat, kemarin pada saat rapat bersama semua kami dengan warga bertempat di Rumah Pintar di sana sebagai sarana kegiatan warga, kegiatan Manula, kegiatan Posbindu di sana, kegiatan Posyandu, kegiatan KB, ini memang kami pusatkan di lokasi Rumah Pintar. Dan Rumah Pintar itu adalah punya kecamatan, bukan punya kelurahan ya. Jadi tiap kecamatan satu. Nah, oleh Pak Camat memberikan SK kepada saya untuk mengelola kegiatan itu ya. Dan ini yang akan insya Allah pada tahun akan datang Pak Ud ini sudah bisa berdiri di sini. Karena kemarin Pak Ud kelurahan yang ada di SD Jati Bening 1 itu, Jati Bening baru 1. Nah, itu juga udah mengeluh tempatnya. Ya, saya bilang ya udah kalau begitu nanti kita manfaatkan saja Rumah Pintar yang ada di kita. Ya, itu mohon kepada Ibu Kepala mohon maaf, mungkin pengembangan terus Bu di sini ya Bu ya kegiatannya. Ya. Dan itulah yang saya sampaikan. Dan hal yang menyangkut tentang koperasi dan Rumah Pintar ini karena memang programnya ini masing-masing, sambutan saya cukupkan dan saya mohon kepada Ibu Ketua Koperasi, entah dari mana duitnya kok bisa jadi bangun serba ada gitu kegiatan di sana. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sis untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1. Yang saya hormati Bapak Camat. Yang saya hormati Lurah Jati Bening Baru yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekal. Yang saya hormati di samping saya yang luar biasa ini Bapak RW 10 dan Bapak dan Ibu sekalian serta Ketua Panitia yang luar biasa yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah pada hari ini alhamdulillah kita dapat kumpul bersama-sama. Mungkin Pak Asisten 1 bingung, ada Ibu Riswanti di sini. Pak Camat 10 tahun yang lalu pernah ke rumah saya pada saat saya haul anak saya. Ya, jadi Pak Camat sebetulnya udah hafal, cuma tadi nanya, tinggalnya yang sebelah mana ya Bu? Masih lupa dia. Dalam hal ini saya ingin memperjelas bahwa kami dari Koperasi Wanita Jati Agung, alhamdulillah Pak, kita berbadan hukum, semua yang namanya
urusan surat menyurat perizinan dan lain sebagainya lengkap, sehingga kami mendapatkan hibah dari Kementerian UMKM, kami juga mendapatkan hibah dari pemerintah Kota Bekasi, kami pernah mendapatkan dari Bank Artagraha, dan yang paling membanggakan buat kami warga Jati Agung adalah bahwa koperasi kami modal sendiri. Saat ini kami tidak memiliki hutang baik dengan bank maupun dengan organisasi lainnya. Jadi lengkap, dan kebetulan Bapak dan Pak Camat sudah ada di sini. Saya minta Bapak dan Pak Camat nanti mampir ke koperasi itu, Pak, gedung yang paling depan. Begitu Bapak masuk itulah Koperasi Wanita Jati Agung. Memang belum sempurna bangunannya dan perizinannya, mohon maaf, memang sudah kami bangun tapi perizinannya sedang di KSI proses. Itu ya Pak ya. Jadi semua perizinan apapun kami ikuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, proseduralnya kita ikuti. Juga sedang dalam proses Yayasan Al-Falah, Pak. Masjid Al-Falah juga sedang dalam proses. Kemarin sudah dibahas dengan BPKAD, nanti selesai rekomendasi BPKAD ke KSI, Pak. Kalau masjid kelihatannya sesuai dengan perdanya, apakah 0 atau ada batasan ininya ya Pak Camat, pernah di BPPT jadi hafal perdanya. Kemudian yang kedua, untuk rumah pintar, kebetulan saat itu saya ada di BP3 AKP, melihat peluang potensi di Jati Agung bisa dimanfaatkan. Jadi Kecamatan Pondok Gede kami membuat rumah pintar ada di ujung sana. Saya juga nanti minta Bapak untuk melihat rumah pintar dipakai untuk aktivitas kecamatan ya, bukan hanya untuk warga Jati Agung. Itu kita lakukan untuk memenuhi hak-hak anak. 5 klaster hak anak. Yang satu, hak sipil dan kebebasan. Hak sipil adalah bagaimana setiap anak harus memiliki akta kelahiran, dan akta kelahiran gratis. Di sananya gratis, Pak. Tapi kalau Bapak jalan dari sini sampai ke kantor Dukcapil, jalan kaki, bisa Pak gratis. Kalau Bapak minta tolong sama saya kan pakai bensin, Pak. Ya, jadi itu pengertiannya, karena selama ini selalu berpikir katanya gratis, tapi bayar. Lah jalan dari sini ke kantornya itu kan pakai bensin, enggak gratis kan? Naik angkot berapa? Belum hausnya, belum laparnya. Nah itu mungkin yang tolong bisa dipahami dan dimengerti, karena banyak sekali termasuk KTP. Bu, KTP gratis tapi kok saya diminta, lawang jalannya ke sana aja pakai bensin kok, naik angkot. Kecuali Bapak dan Ibu sekalian langsung ke sana, ke kantor sendirian, urus gratis, betul-betul gratis. Paling Bapak Ibu ya keluar untuk bensin saja. Itu ya Pak. Kemudian yang kedua adalah masalah pendidikan, pengasuhan keluarga alternatif, kemudian kesehatan, dan yang terakhir adalah perlindungan khusus. Itu klaster 5 klaster hak anak. Dan yang perlu saya informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Kota Bekasi telah mendapatkan kota layak anak tingkat pratama. Dan alhamdulillah kemarin saya ke Istana Wakil Presiden kayak ya, untuk menerima anugerah Parahita Eka Praya. Adalah hadiah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah yang punya komitmen untuk menjalankan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi di saat-saat last minute dapat ini satu kebanggaan bahwa tahun ini saya melihat bahwa yang namanya Kota Bekasi ini adalah betul-betul tahun prestasi, Pak. Karena segala macam prestasi ada di Kota Bekasi. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimaklumi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ketua. Demikian untuk kegiatan, memang kami bersama-sama kegiatan. Kami sampaikan pula Bapak dan Ibu sekalian, kantor RW ini kita hanya terima bangunan saja, tapi isi pagar dan sebagainya ini swadaya kita sama-sama, ya. Sehingga kami butuhkan isinya itu seperti komputer, meja tulis, kipas angin, ya. Tapi mintanya sih kipas angin, tapi mintanya mah AC, tapi nyumbangnya kipas angin. Nggak apa, pakai dulu ya. Listrik juga termasuk ya, air sampai dengan dari pantek sampai dengan airnya itu dia swadaya semua. Dan sekarang pagar alhamdulillah sudah semua. Insya Allah kelengkapan-kelengkapan lainnya ini adalah swadaya. Jadi kalau untuk sarana bangku meja mah warga sanggup Pak, belum bangun nggak Pak? Ya. Nah inilah, terima kasih kepada warga yang telah bisa memberikan bantuan sumbangsinya, serta terima kasih kepada koperasi yang telah memberikan sumbangan 1 setel meja. Terima kasih untuk koperasi. Demikian. Dan yang terakhir masalah kepengurusan RW Pak, kemarin kami bersama-sama dengan warga, setelah kami laporkan dan sebagainya, ini warga laporannya itu lanjutkan gitu Pak. Jadi sebetulnya sudah banyak perjuangan, nah, maka pada waktu rapat bersama seluruhnya lanjutkan gitu banyak. Tapi alhamdulillah karena memang masih Pak Camat yang lama Pak Herul, kita usulkan dan SK-nya sudah turun Pak, sudah terima ya. Baik, mungkin saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa dengan petik Patriot. Salam Patriot. Maju. Salam Patriot. Kota Bekasi maju. Salam Patriot. Salam Patriot. Maju. 4 kali ya, jangan lupa pasnya. Hadir di tengah-tengah kita saat ini Bapak Camat Pondok Gede. Menurut informasi, Bapak Camat ini baru menjabat Camat Pondok Gede. Tidak ada salahnya kalau Bapak Camat kami mohon untuk memperkenalkan diri Bapak, kemudian memberikan sepatah 2 patah kata untuk warga RW 10 ini. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota yang hal ini diwakili Bapak Asda 1 ya. Sebentar lagi dia bukan Asda Pak, besok Senin Januari sudah jadi kepala dinas. Biasanya kalau kepala dinas proyeknya banyak Pak. Yang saya hormati Pak Ketua RW 010, panitia penyelenggara peresmian ini, peresmian kantor RW dan koperasi, Bapak-bapak Ketua RT, ibu-ibu pengurus koperasi, dan juga Ibu Riswanti, ini ibu saya Pak ya, sejak saya belum jadi orang ya, beliau selalu saya ikuti gitu ya, masih staff gitu, saya ikuti ya. Makanya tadi dia bilang 10 tahun saya pernah kasih ini Pak ya, tapi saya masih bingung lewat mana. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ya akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Pak Asda yang saya hormati, ya tentunya Pak Ketua RW, memang apa yang disampaikan oleh pembawa acara juga memang saya baru Pak, baru 40 hari kata Pak RW tadi. Kalau orang lahir ya sudah ngitung-ngitung berapa hari lagi gitu ya. Nah, emang saya hitung-hitung Pak,
terus saya hitung-hitung 40 hari. Kenapa? Karena saya belum dilantik PPAT gitu. Saya tuh kapan saya jadi PPAT begitu Pak. Iya, belum jadi PPAT kan saya ngitung-ngitung. Jadi Bapak pasti belum bisa nanda tangan yang bisa membantu kegiatan Bapak kan gitu. Dari PPAT lah Pak, barangkali ada masukan-masukan sehingga kita selaku camat bisa berpartisipasi ya, bisa berpartisipasi dengan masyarakat walaupun ya tidak sepenuhnya sebagai perangsang daripada kegiatan-kegiatan sosial, tentunya kami bisa bantu sedikit-sedikit ya. Nah itu tadi ya saya sampaikan bahwa memang lagi saya hitung-hitung Pak Asda ini belum memberikan dorongan buat saya cepat dilantik gitu Pak. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah banyak ya disampaikan oleh Pak RW maupun Bu Riswanti. Ibu dan Bapak harus bangga ada Bu Riswanti di sini, karena beliau itu tahu persis bagaimana proses perjalanan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kota Bekasi, karena beliau sudah mengikuti beberapa dinas ya. Ya memang kalau PNS seperti itu kan Pak ya, nggak ada yang langgeng, harus pindah sana pindah sini ya. Saya ganti camat yang baru 2 minggu Pak. 3 minggu dia dilantik lagi camat Pondok Gede gantinya Pak Hairul. Baru 2 minggu saya diganti sama saya. Ya alhamdulillah saya udah 40 hari tapi ini belum diganti lagi. Saya pikir tadi malam diganti juga kagak, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, memang ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan di RW 10 ini koperasinya sudah maju ya, sudah berdiri lama barangkali ya Bu ya, udah lama. Mudah-mudahan koperasi ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat di RW 10 tentunya khususnya. Bisa nggak orang luar Bu? Ada anggota. Oh iya. Oh boleh. Asal kasih minjem aja. Pasnya udah bisik-bisik Bu. Kalau udah begitu maju boleh minjem ya kita. Bapak dan Ibu sekalian, memang tadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan sosial ya. Juga ini tadi disampaikan bahwa ada dana perangsang ya oleh pemerintah daerah, yaitu yang namanya P3KB ya, P3BK terbalik. Itu adalah dana perangsang Pak. Setiap kelurahan tahun 2017 rencananya akan diberikan 750 juta ya. Tadi ketua BKM ya, beliau ya jangan RW 10 aja Pak, yang lain harus dibagi. Ya, mudah-mudahan RW 10 sudah hampir terpenuhi ya Pak ya. Nah sudah terpenuhi ya, kita akan geser ke tempat-tempat yang lain. Yang paling penting adalah administrasinya ya Pak RW. Supaya RW-nya administrasi harus stabil, karena dana perangsang ini kan luar biasa Pak. Pemerintah daerah ya. Kalau dulu saya juga pernah jadi RW, nggak ada dana perangsang Pak. Kalau bangun ya swadaya kita masyarakat ya. Tapi sekarang ada dana perangsang, itu dana P3BK itu 70% Pak ya, 70% dari kegiatan dan jumlah kegiatan yang ada. Sepertinya Bapak bangun jalan ini nilainya 100 juta. Nah 70 juta itu diambil dari dana P3BK. Nah 30%-nya adalah partisipasi masyarakat ya. Kenapa? Karena memang partisipasi masyarakat juga perlu Pak, agar tidak membebankan terus, karena ini wilayahnya wilayah kita yang ngurus ya, yang paling itu. Jadi ada kebersamaan antara warga dengan pengurus RW dengan yang lainnya, bagaimana kita menata wilayah kita, lingkungan kita ini tentunya ya. Tetapi ini juga harus ada yang ada yang memotori. Kalau nggak ada Pak RW ya mungkin kita ya itu. Jadi RW-nya luar biasa ya di RW 10 ini. Selanjutnya Mas sekalian ya, terakhir dari saya tadi sudah sampaikan bahwa saya memang baru 40 hari saya tinggal Pak di Kampung Kayu Ringin.
Kairingin, kecamatannya Bekasi Selatan. Ya. Kecamatan Bekasi Selatan. Ya kalau dari sini lumayan Pak sebetulnya. Kalau jalan pagi ya kalau kita kesiangan 6:30 Pak ya. Dari sana ke sini hampir 1,5 jam Pak ke Kecamatan Pondok Gede. Hampir sama dari Bekasi ke Bandung kalau jalannya lancar Pak ya. Ya, jadi saya kadang-kadang subuh 5:30 saya udah berangkat. Ya, sama Bapak ke Jakarta juga sama ya Pak. Kalau siang dikit sudah macet. Ya. Padahal Pondok Gede Bekasi ya, Pondok Gede Bekasi Selatan cuma perbatasan itu wilayah. Ya, Jakamulya dengan Jati Bening itu selatan dan Pondok Gede ya. Gitu. Tapi memang itulah sekarang yang kita alami ya, karena memang pertama banyak proses-proses pembangunan yang sedang dalam berjalan. Yang kedua juga Pak, ini Pak Asda ya, soal banjir nih Pak Asda ya. Kalau saya sih lihatnya ini sebetulnya pintu gerbangnya adalah saluran-saluran air yang di bawah jalan tol Pak. Ya Pak. Kalau saluran air jalan tol itu sudah lancar, mudah-mudahan kita nggak kebanjiran. Soalnya kenapa? Kalau saat kebanjiran ini Pak Asda, hujan 1,5 jam udah banjir Pak ya. Tapi begitu hujannya selesai, ya banjirnya sedikit sudah mengurangi gitu. Jadi tidak ada yang namanya banjirnya berhari-hari, paling hanya jam saja atau setengah jam sudah hilang. Tetapi begitu, kendalanya adalah saluran ya gorong-gorong yang di bawah jalan tol ini kurang lancar. Karena memang sudah penuh dengan pendangkalannya ya Pak ya. Nah oleh karena itu barangkali melalui Pak Asda nanti dengan PU dan lain sebagainya, bagaimana caranya ya itu memang kelasnya bukan kelas camat ya Pak ya, itu adalah kelas pimpinan atas dengan pimpinan atas, karena itu punya kementerian ya jalannya. Nah itu mungkin harus diusulkan juga barangkali Pak Asda. Rata-rata memang di arah sebelah selatan kita banjirnya kena itu Pak. Semua kendalanya adalah jalur saluran di bawah jalan tol. Karena memang agak sulit ya. Mungkin kalau yang namanya sudah ditangani oleh kementerian, alat-alatnya lebih canggih juga bisa sebetulnya ya. Oleh karena itu barangkali Pak Asda sekalian ya, mungkin warga Kecamatan Pondok Gede rata-rata kebanjirannya hanya memang nggak berhari-hari, paling lama 1 jam udah surut. Ya, tapi kalau yang namanya banjir biar sebentar juga resah juga ya Bu ya. Saya pernah Pak Asda, saya baru seminggu Pak. Menurut saya seminggu di jadi camat, terus saya ambil rapat mingguan di Jati Cempaka. Begitu saya habis mingguan, saya di demo Pak. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ya. Luar biasa ibu-ibu. Saya di demo, kenapa Bu? Ternyata rumah saya Pak baru jam setengah jam itu banjir gitu. Ya. Saya bilang, ibu itu dulu rumahnya itu sawah atau tanah darat itu? Sawah Pak katanya. Ya kalau sawah memang begitu, saya bilang gitu. Sawah itu dulunya tempat penampungan air. Ya mungkin pengelolaan dari pengembang ini juga kurang maksimal mengurungnya, itulah yang terjadi. Akhirnya tetap aja yang namanya air hujan cari yang lebih rendah, sehingga ibu rumahnya lebih rendah. Akhirnya airnya turun ke rumah ibu. Ya saya selaku aparat atau selaku pemerintah kecamatan berusaha, tetapi itu memang kita sekali lagi Pak Asda, kita sudah sudah melakukan ya turun ke bawah, ternyata semuanya mandaknya di sana, di pas pintu gerbang-gerbang saluran jalan tol. Nah, itu aja barangkali sekedar informasi dari saya dan sedikit perkenalan. Kalau ada apa-apa Bapak dan Ibu sekalian hadir ke Kecamatan Pondok Gede ya, biar kita saling silaturahim. Dan juga saya memang belum silaturahim kemana-mana Pak. Mungkin Pak Asda lebih tahu, sejak saya masuk itu rapat setiap hari, nggak ada berhenti, tidak ada hari tanpa rapat. Kadang-kadang sehari bisa 3-4 kali Pak. Itu jadi saya belum sempat turun ke bawah. Tapi alhamdulillah kalau pada malam hari, kalau ada peringatan Maulid, ya kegiatan-kegiatan lain kalau di malam hari insya Allah
saya akan usahakan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Pondok Gede. Tapi sepertinya tadi Bapak lupa deh Pak, nggak nyebut namanya siapa Pak? Pak Mardani, ya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah dia kelompok paduan suara RW 10 Perumahan Jati Agung. Menjadi mitra